ZRNR ya, analisis ZRNR itu. Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Minitab prosesnya. Proses analisisnya maksud saya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan value stream mapping ya. Kemarin saya kan menjanjikan mau bikin VSM ya, kita mau belajar VSM, tapi karena terbentur oleh tanggal merah ya, nanti kalau pas praktek aja kita ketemu aja, kita akan coba bikin VSM-nya. Kemudian ada control chart bila diperlukan ya, memastikan bahwa datanya itu misalnya ada yang keluar gitu ya, out of control misalnya ya, atau ada data yang tidak umum gitu ya. Dari proses pengambilan datanya kan tetap ada ininya ya, data itu kan tetap ada apa namanya istilahnya ya, kotorannya lah ya, data kotor. Nah, itu di situ kita juga bisa pakai capability analysis ya, analisis capability analysis dan bisa pakai quick wins. Quick win itu langkah-langkah cepatnya apa untuk menyelesaikannya, bisa pakai itu. Pak, apakah semua tools ini harus dipakai? Tidak, ya. Pak, apakah bisa pakai tools yang lain selain ini? Tentu bisa, asal sesuai dengan koridor di fase measure ini. Gitu. Artinya koridor itu apa? Jangan sampai di fase measure ini kita sudah melakukan secara ini ya, kerangkanya gitu ya, kerangka idealnya. Jangan sampai Anda di fase measure ini sudah melakukan improve. Nah, tentu secara kerangka idealnya kurang pas. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi ya, metodologi ini itu gini, bukan metodologi ini aja. Saya rasa hampir semua metodologi ya, itu yang penting tujuan kita tercapai. Kan tujuan metodologi itu kan petunjuk atau acuan ya untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Ketika tujuan itu bisa dicapai dengan lebih cepat ya, misal metodologinya dengan menghilangkan beberapa langkah metodologi, apakah boleh? Kalau saya boleh. Secara praktikal juga itu boleh, gitu ya. Cuma kalau Anda ranahnya di dunia akademis, mungkin ada orang yang bilang, "Wah, nggak boleh kayak gitu, ini kelewatan ya," misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tentu ya secara dunia akademis mungkin itu masih jadi perdebatan, tapi kalau secara praktikal is fine, gitu ya, yang penting tujuannya tercapai, gitu. Jadi kalau Anda tanya ke saya, "Pak, apakah semua ini harus dipakai, Pak?" No, gitu ya. Dan apakah saya boleh menambahkan metode yang lain? Silahkan. Ya, asal sesuai dengan koridor di fase measure ini, sesuai ya. Artinya output yang diharapkan di tujuan di fase ini itu tercapai, gitu ya. Tapi dari para expert yang pernah melakukan, itu arahannya, tools utamanya adalah ini. Data collection plan, MSA, value stream mapping, control chart, capability analysis ya. Kita mau ngecek nih capability analysis itu nanti dicek variability-nya gitu ya. Deviasinya, nah, kayak gitu itu capability analysis. CPK-nya itu namanya capability analysis. Tujuannya apa? Benar-benar ngukur gitu loh. Ngukur ini kan measure itu kan artinya mengukur. Kita itu mau mengukur gitu loh. Ukur. Apa yang diukur? Apakah proses seberapa jauh penyimpangan yang ditimbulkan oleh masalah ini? Gitu loh. Itu yang mau diukur sebenarnya. Itu yang mau dibuktikan. Seberapa jauh? Oh, ternyata variability-nya sampai sekian persen, Pak. Oh, ternyata waste-nya yang muncul di VSM non-edit value-nya sampai sekian unit, Pak, misalnya kayak gitu. Itu yang mau diukur. Karena apa? Itu akan kita jadiin acuan nanti pada saat fase kontrol. Pak, ternyata ada perubahan. Di fase kontrol, oh ternyata ada perubahan sekian ya. Atau di fase improve ya. Biasanya di fase improve sudah kelihatan. Nah, itu ya. Itu fase measure. Oke, yang pertama adalah Anda harus di fase ini harus tahu ya, data apa yang mau diambil, tipe datanya apa, rencana pengumpulan datanya seperti apa, itu sudah harus dipastikan, gitu ya. Ya, portofolionya kalau Anda pengen lulus di tahap ini tuh, Anda menguasai ini sebenarnya. Statistika data dasar itu kayak
menghitung mean, median, modus, range, deviasi, variability, itu sebagai dasar ya. MSA, bagaimana menghitung MSA ya, quick improvement, streamline processing map, menurut saya streamline processing map ini pakai BSM aja gitu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah portofolionya. Harusnya Anda ketika lulus fase belajar di fase ini Anda harus mampu ini gitu. Nah, gitu. Kita harus mampu memahami tipe data sehingga dapat mengumpulkan data, mengukur ya, itu dengan benar gitu ya. Nah, tipe data ada 2, ada continuous, ada discrete atau data atribut ya. Kalau continuous itu variabelnya terukur pada suatu produk atau proses. Misalnya waktu ya, menit, detik, jam ya, proses peleburannya berapa lama nih, misalnya setiap 2 menit misalnya, atau proses packaging-nya perlu waktu berapa lama nih setiap satu unit, misalnya 1 sekian detik misalnya itu waktu, atau ukuran berat, temperatur, kecepatan, dan seterusnya ya. Itu namanya data continuous. Termasuk ini lead time ya, lamanya telepon, suhu ruangan, itu data continuous. Data-data yang bisa diukur itu data continuous. Nek data di suatu hitungan atau persentase dari sebuah karakteristik itu namanya data atribut ya, misalnya kayak jenis kelamin, bagaimana tingkat keterlambatannya, lokasi termasuk data atribut, tipe ruangan ya, itu juga atribut atau discrete gitu. Yang pertama harus tahu dulu ini kategorinya continuous apa discrete, karena itu nanti mempengaruhi di analisis statistiknya. Kemudian kita coba stratifikasi data ya. Sekali lagi kalau Anda ketemu data paling simple yang harus ini sudah otomatis kayak gini ya. Mindset Anda harus otomatis, ya, otomatis ya. Itu harus Anda harus mampu menstratifikasi data. Stratifikasi itu apa, Pak? Mengelompokkan, menangkap karakternya apa. Anda disajikan sebuah data gitu ya. Itu kalau orang data analis sense-nya, ya enggak data analis lah. Harusnya sih seorang pemilik certification, dia mengaku menguasai Lean Six Sigma Yellow Belt misalnya, itu sense-nya, common sense-nya apa ya, feeling-nya itu sudah dapat gitu loh. Dia sudah otomatis menstratifikasi, oh kita datanya ini kalau laki-laki arahnya ke sini, kalau datanya perempuan yang diamati arahnya ke sini. Nah, itu namanya stratifikasi ya. Kalau laki-laki kayaknya arahnya ke sini deh. Kalau perempuan arahnya ke sini deh, misalnya ya. Kayak saya tadi siang habis melihat data mahasiswa yang masuk ya, mahasiswa baru angkatan 2025 yang apa namanya, yang sudah keterima tapi belum registrasi. Nah, itu kita amati tuh. Ternyata kalau pendaftarnya itu laki-laki, itu kecenderungannya sebelumnya dia ikut tes di sini atau dia akan memilih pilihan keduanya ini. Kalau perempuan, dia kecenderungannya dia habis tes dari sini, kemudian misalnya dari farmasi nggak keterima, biasanya larinya ke teknik industri, misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu namanya stratifikasi data. Ya. Nah, stratifikasi data itu harus bagaimana Pak pengelompokannya? Pengelompokannya itu harus berdasarkan output yang mau dicapai. Anda mau mencari apa nih? Ya, saya mau mencari karakter mahasiswa yang daftar di teknik industri sudah, tapi belum registrasi. Karakternya kayak apa? Nah, itu. Sehingga pendekatannya nanti apa? Nah, gitu. Misalnya seperti itu ya. Atau Anda mau mencari apa nih fokusnya gitu ya. Itu ya apa ya? Saya nggak bisa ngajarin, "Pak, kiat-kiatnya apa, Pak?" Ya Anda harus belajar, Anda harus gimana ya, Anda harus sering-sering, apa ya, sering-sering me melihat data, kemudian membayangkan mungkin kali ya, gitu. Berimajinasi mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi, stratifikasi itu seperti itu, atau sense-nya itu ini saya saya nggak bisa ngajarin kali ini, pokoknya gitulah ya, stratifikasi. Maksudnya nggak bisa ngajarin itu, Pak, supaya saya bisa punya sense kayak gitu itu gimana? Nah, itu saya nggak bisa ngajarinya di situ. Saya belum tahu, ini alamiah munculnya gitu ya, ini alamiah.
gitu. Nah, mungkin perlu latihan gitu ya, perlu latihan, sering-sering menurut saya harus sering membaca data, sering-sering membaca gitu ya, itu salah satu yang akan membantu kita untuk bisa melakukan stratifikasi, sering-sering memperhatikan sesuatu secara detail ya, itu menurut saya gitu. Ini skill yang penting karena ini adalah analisis manusia yang menurut saya paling simpel dan bisa menentukan kualitas Anda. Nah, itu. Misalnya gini, Anda bayangkan, Anda disajikan data nih ya, ini pas rapat nih, tiba-tiba marketing ngasih Anda data. Tentu Anda sebagai seorang pimpinan harus mampu membaca dengan cepat, tuh kan. Nah, cara membaca cepat ya stratifikasi, gitu. Ya, Anda harus bisa, "Pak, kan ada bawahan saya yang bisa membantu." Ya nek ya ya kalau ya kalau kita paling enggak kan kita paham gitu ya, karena jangan sampai kita dibohongin sama bawahan kita, gitu loh maksud saya gitu. Oke, klarifikasi ini bisa digunakan untuk menyediakan petunjuk akar masalah ya kan, untuk menganalisis akar masalah. Oh ternyata akar masalahnya kalau yang cewek ini kan sebelumnya farmasi, oh dia masih ragu karena belum mengenal. Nah, menurut saya kayak gitu. Itu kan dari bentuk stratifikasi gitu ya. Kemudian bisa memverifikasi dugaan akar masalah. Itu juga dari stratifikasi. Oh, ternyata kalau sudutnya lebih dari 20 derajat, itu outputnya nanti bisa melenceng sekian. Nah, itu dari stratifikasi. Gitu ya, memverifikasi dugaan akar masalah. Menemukan waktu, tempat di mana masalah sering terjadi. Wah, ternyata datanya itu muncul kalau di antara jam 11 sampai jam 12. Selain itu nggak muncul. Nah, itu stratifikasi namanya. Stratifikasi per satuan waktu, per jam misalnya. Gitu ya. Memunculkan pola-pola kecurigaan untuk investigasi. Nah, kita harus apa ya, punya sense untuk mengamati secara detail ya, itu menggatuk-gatukkan, nah bahasa Jawanya gitu ya, menggatuk-gatukkan tapi kan by data gitu ya, gitu. Nah, salah satu cara menstratifikasi data itu Anda harus punya, rasa ingin tahu ya. Pertama adalah apa keluhannya, kerusakannya apa, kapan terjadi, di mana, siapa, gitu ya. Nah, ini faktor apa ya, paling inilah ya, pendekatan simpel lah ya. Apa, kapan, di mana, siapa, gitu ya. Jika Anda tidak membuat faktor stratifikasi di awal, Anda mungkin harus mengulangi lagi nantinya ya. Di sisi lain mencari terlalu banyak faktor juga akan membuat data lebih sulit dikumpulkan dan biaya lebih besar, ya. Oke, kemudian, setelah itu Anda harus mengembangkan definisi operasionalnya. Definisi operasional itu apa? Penjelasan yang lengkap dan tepat yang menceritakan tentang makna atau arti dari karakter yang akan kita ukur, termasuk bagaimana kita mengukurnya ya. Setelah tahu apa namanya, stratifikasinya mau apa, maka ada definisi operasional ya, istilahnya definisi operasional. Ini harus detail nih, berapa operator yang mau diambil, nanti mengambilnya seperti apa, cara pengambilannya seperti apa, waktunya gimana, itu namanya definisi operasional dalam pengambilan data, gitu ya. "Pak, malah kayak gini kan yuk kelamaan, Pak." Kalau untuk, apa namanya, kalau untuk benar-benar Mbak praktekkan, definisi operasional ini penting. Mengapa demikian? Anda bayangkan Anda menjadi seorang ketua, kepala proyek untuk Lean Six Sigma. Anda punya tim, kemudian bayangkan kalau yang paham itu Anda sendiri. Tim Anda itu nggak begitu paham karena tim Anda itu mungkin secara pendidikan ada yang lulusan SMA, lulusan SMP doang, gitu ya. Dan apalagi yang sudah usia, mohon maaf, biasanya kalau usia-usia agak 50 ke atas itu ya, itu juga daya tangkapnya berbeda gitu ya. Maka definisi operasional itu penting, Anda harus mendetailkan dia harus ngapain ngambil datanya. "Pak, tolong ambil data
data produk cacat, Anda ngasih instruksi nggak detail kayak gitu, wah ya wes, saya yakin itu, Anda harus ngasih definisi operasional yang tepat gitu ya. Pak, nanti pengambilannya di jam sekian, range waktunya sekian, diambil di lini sekian, cara pengambilannya gini, penglihatannya dari sini, nanti alatnya ini, nanti pencatatannya seperti ini, itu namanya definisi operasional, gitu ya. Dan itu penting sekali. Ya ini nggak perlu lama-lama dan nggak perlu ini nggak ada Pak formatnya kayak gimana, nggak usah, langsung aja Anda jelaskan. Anda sebagai ketua tim Anda jelaskan. Gitu. Tujuannya adalah menghilangkan ambigu terhadap orang yang mengumpulkan data ya, supaya dia itu nggak bingung gitu loh di lapangan. Dan ini sering saya temui, orang ngambil data itu bingung di lapangan itu sering saya temui. Maka buatlah definisi operasional sih detail mungkin, itu pengalaman saya. Mengidentifikasi apa yang akan diukur dan bagaimana cara pengukurannya. Anda masih ingat nggak, kalau Anda praktikum, ngambil data di lapangan, pernah nggak kejadian datanya itu salah? Sering, saya yakin. Kenapa? Karena definisi operasionalnya nggak detail. Gitu. Saya yakin. Gitu. Nah, inilah fungsinya definisi operasional. Ya. Operasional dimaksudnya operasional pengambilan data. Gitu. Menghilangkan variasi pengukuran yang terjadi karena ketidakpahaman pengumpul data tentang bagaimana data dikumpulkan. Ya, simple contohnya adalah ketika Anda praktikum. Berapa banyak mahasiswa yang saat ngambil data itu salah? Atau pada saat kalian TA, saya aja TA itu sering ketemu mahasiswa salah ngambil data, ya itu sering. Itu kenapa? Karena definisi operasionalnya nggak jelas. Tolong ambil data ya, data waktu kedatangan misalnya kayak gitu. Hah? Orangnya kemarin ikut kuliahnya pahamnya setengah-setengah, bahkan malah nggak paham gitu ya. Bro, kamu kebagian ngambil ini ya, kamu kebagian ngambil ini, nah, nanti kita ketemu, nah, misalnya kayak gitu. Cuma instruksinya cuma kayak gitu. Ya dia sih ya gitu kan. Sampai di sana jebret diambil datanya, sudah ngeluangin waktu banyak, ya kan, capek, panas-panasan, tiba-tiba datanya salah. Oh nggak gini ngambilnya. Nah, itu karena definisi operasional nggak detail. Gitu ya, maka harus dibuat secara detail. Ini saya juga walaupun sudah orang-orang yang sudah bekerja itu juga sering ada miss. Gitu ya. Kadang sudah detail menurut kita, itu juga masih ada miss gitu. Nah, itulah pentingnya jam terbang. Nah. Oke, makanya kalian jangan jangan apa ya, jangan ngeluh, jangan malas-malasan, jangan, "Ah, apaan sih Pak ribet," gitu. Kalau ada tugas misalnya di praktikum suruh ngambil data di lapangan, atau tugas kuliah ya, misalnya apalah ya, kuliah apapun lah ya, nggak cuma di kuliah ini misalnya ya. Karena disitulah kita keasah gitu loh. Kemudian setelah itu kita identifikasi sumber data ya, pertimbangan yang ada, pertimbangan barunya apa. Apakah data yang ada itu masih sesuai ya, kalau misalnya Anda sudah punya ya, datanya, given gitu ya, apakah masih sesuai dengan definisi operasional enggak, benar-benar mewakili proses enggak, datanya sudah cukup untuk dianalisis ya, apakah sudah sesuai sistem pengukurannya gitu ya, kemudian biayanya, kalau biaya pengumpulan data baru seperti apa, waktu yang diperlukan gitu ya, trade off-nya itu harus betul-betul diperhatikan ya, apakah seharusnya menyiapkan waktu dan usaha untuk mengumpulkan data baru atau cukup pakai data lama misalnya, gitu. Atau kita cukup bekerja dengan data yang ada ya, gitu. Ada data yang sangat mahal sekali kan, ada kan kalau di YouTube itu ada apa, ada satu data yang hanya bisa diambil satu data itu sekian puluh tahun, coba Anda bisa bayangkan, itu hanya satu data. Bayangkan kalau itu definisi operasionalnya salah dia ngambil datanya. Nah, berapa kehilangan energinya itu ya kan. Oke. Kemudian harus tahu siapa nanti yang akan mengumpulkan data ya. Anda harus mempertimbangkan bahwa si orang yang mengambil data ini sudah betul-betul memahami proses ya. Dia punya kemampuan, dia tahu dampaknya dari setelah pengambilan data. Ya untuk beberapa data itu punya dampak gitu ya, punya dampak. Nah, itu dia harus tahu ya. Kemudian apa namanya? Jika dibutuhkan seseorang lebih dari 1 jam
setiap hari, maka tidak mungkin untuk diselesaikan ya, takutnya potensi bias ya, kemampuannya seperti apa, apakah dia mampu setiap hari ambil data berapa jam, kemudian apakah jika menemukan kegagalan akan dipertimbangkan beresiko atau sesuatu yang negatif ya, adakah dampak negatifnya, itu ya. Nah, itu semua lah ya di ini. Kemudian setelah itu apakah kita akan melakukan sampling atau kita mengambil populasinya. Nah, itu juga penting ya, ini kelebihan sampling. Nah, tentu Anda sudah sering belajar lah kenapa harus di sampling gitu ya. Di statistik diajarin, di simulasi diajarin, nah, ya tentu menghemat waktu, mendapatkan data yang lebih berarti, menyederhanakan ya, akurasinya juga oke, kekurangannya ya biasanya ada ketidakpastian resiko itu tetap ada ya, karena kita tidak mengukur populasi. Error pasti ada, itu kekurangan sampling. Tapi tentu error-error yang bisa kita terima gitu ya. Itu di fase mempelajari tipe data dan rencana pengumpulan data ya, di fase measure. Pak, apakah ini harus terdokumentasi di laporan gitu ya? Secara praktikalnya sih enggak, tapi terdokumentasi di notulen rapat biasanya. Pada saat rapat, kita bikin notulennya seperti itu. Kemudian proses mapping ya, ini bisa pakai VSM, bisa pakai proses mapping biasa, pakai flowchart bisa, mana-mana boleh, gitu ya. Mengapa kita perlu proses mapping? Supaya kita betul mengerti bagaimana bisnis itu bukan ya, proses kali ya bahasanya yang mungkin kalian lebih familiar ya, supaya tahu proses, betul-betul prosesnya seperti apa. Caranya gimana proses mapping itu? Menyusun urutan aktivitas, mengukur waktu untuk sebuah aktivitas ya. Nah, ini kalau pakai VSM ya, harus memahami simbol-simbolnya ya. Bisa pakai flowchart, bisa pakai VSM, bisa pakai spaghetti, bisa pakai swimlane ya. Flowchart itu tahu lah ya, flowchart itu yang sering Anda buat itu bikin di bab 3 itu kan flowchart ya. Nah, kemudian ada VSM, VSM yang pernah Anda lihat tapi belum pernah dicoba katanya. Nanti kita coba praktekkan. Kalau udah offline aja deh kayaknya. Ada yang namanya spaghetti map, Mas. Spaghetti map itu kayak gini. Anda menggambar betul-betul petakan gitu ya, sebuah ruangan di mana itu yang mau Anda gambarkan prosesnya. Apa istilahnya ya? Dibuat petanya gitu ya, peta skala sekian misalnya. Terus prosesnya itu dibuat garis ya, dari titik pertama ke titik kedua, ke titik ketiga dan seterusnya. Nah, itu spaghetti map itu kayak gitu. Acak-acakan Pak, ya wes memang nggak apa-apa. Yang penting prosesnya urut dari titik awal, titik selanjutnya, nah kayak gitu. Memang acak-acakan, makanya dikatakan spaghetti map. Spaghetti kan kalau disajikan di piring kan seolah-olah kayak yang acak gitu ya. Nah, itu seperti itu. Memang nanti contohnya juga kayak spaghetti. Kalau swimlane adalah kombinasi dari flowchart sama VSM ya biasanya. Nah ini contoh flowchart ya. Ini kita menggambarkan proses apa ini ya, bagaimana company mengirim amplop, mengirim email gitu ya. Bagaimana sebuah administrasi proses pengumpulan pendistribusian email misalnya get mail, sort, open bill, bilnya dicek dulu, korek, kalau benar langsung write check due date on envelope, put an envelope, attach stamp, oh ini di kantor pos ya, berarti wait for that 5, mail akan dikirim misalnya kayak gitu. Ini contoh flowchart ya. Nah ini spaghetti map itu contohnya kayak gini, jadi Anda gambarkan itu petanya detail ya, detail ini, kemudian Anda itu prosesnya di dalamnya tuh mulai dari mana? Dari mulai dia datang start, terus dia datang kemana, datang kemana, datang kemana. Nah ini kalau misalnya misalnya kayak sebuah kantor tuh ya, kantor-kantor ngurus apalah, ngurus surat izin atau surat pajak atau apalah gitu ya. Bisa pakai penggambaran ini, spaghetti map ini bisa Anda gunakan ya. Ini jarang nih dipakai, terus spaghetti map ini. Atau mungkin Anda baru pernah dengar ini, spaghetti map ya, ada namanya. Ini swimlane mapping ya, ini biasanya kalau ya apa ya,
gabungan antara VSM sama flowchart ya. VSM diambil informasinya, detail informasinya, flowchart diambil bentuknya. Ini namanya swimlane. Ini juga menarik ini, kalau mau dibuat seperti ini juga oke. Oke, ini contoh real ya, pelaksanaan swimlane ya. Nah, bagaimana melakukan proses mapping? Ini sebenarnya harus otomatis sih, cuma ini kita dokumentasikan aja ya supaya kalian bisa memahami. Yang pertama tentu kita observasi prosesnya. Prosesnya apa aja kita catat. Gemba tuh proses, wajib gemba. Tidak boleh hanya Anda sekedar dapat cerita, tidak boleh hanya Anda sekedar baca SOP. Wajib gemba ya. Pak, berat Pak, panas Pak di pabrik itu ya, emang gitu. Resiko ngambil data itu kayak gitu. Gemba diproses dari awal sampai akhir. Kemudian lakukan dokumentasi. Misalnya speed-nya berapa, yield-nya berapa, loss-nya berapa, kita hitung kapannya ya, dokumentasi prosesnya. Pada saat gemba itu kita dokumentasi. Setelah itu kenali prosesnya. Pahami secara mendalam cost effect-nya. Kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini ya. Identifikasi setiap langkah proses transaksionalnya, ya, urutan langkah-langkah tersebut secara detail dalam bentuk pemetaan. Bahkan kalau perlu Anda, kalau yang profesional ya, itu bahkan ini dia akan lebih paham daripada daripada orang yang bekerja di situ. Ini kejadian, ya. Kok Anda bisa tahu Pak? Anda kok bisa tahu Pak? Nah, gitu kan. Karena kan seorang seorang kalau sudah terbiasa melakukan hal seperti ini ya, itu ketika di lapangan tuh cepat sekali dia kalau profesional itu. Kemudian identifikasi ketidaksesuaiannya ya. Secara umum ya namanya kita identifikasi pemborosannya ya. Downtime-nya, informasi buruknya apa aja. Nah, yang terpenting ya, mengulik. Anda harus bisa mengulik informasi buruk di lapangan. Ini skill ini, nggak bisa dipelajari. Ini skill, gitu ya. Ini skill yang saya nggak tahu gimana kok kadang saya bisa mampu mengulik seperti itu ya. Ini skill ya. Kayaknya jam terbang deh ini. Jadi orang yang biasa kalau Anda masuk pabrik itu kan orangnya cuek gitu ya. Cuek, nggak mau tahu, banyak diem. Nah, sekarang gimana Anda mampu mengulik dia harus ngomong jelek-jeleknya? Nah, itu pendekatannya kayak apa? Nah, itu skill itu. Ya, dan itu penting. Ya. Pak, bisa dapat dari mana, Pak? Dari mana ya? Ya harus latihan ya, pendekatan ke orang, persuasif, bagaimana Anda bisa mengajak orang, bisa membuka omongan ke orang, Anda bisa memancing, Anda bisa, nah itulah. Kemudian Anda harus tahu aliran informasi yang buruk ini dari siapa. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu identifikasi boros-borosannya. Oke. Selanjutnya proses transaksi ya. Seluruhnya selesaikan oleh satu orang, selesaikan dalam satu waktu, selesaikan langsung, segera setelah permintaan dibuat, selesaikan tanpa interupsi, diselesaikan. Ini proses transaksi yang sempurna ya. Kita lanjutkan aja. Nah, kita di fase measure, setelah ada proses mapping, bisa pakai swimlane, bisa pakai macam-macam ya, VSM dan seterusnya. Nah, itu kita juga harus melihat quick improvement-nya ya. Anda harus mengidentifikasi peluang-peluang untuk quick win atau Kaizen event ya. Apa yang ini harus mengidentifikasi dalam rangka untuk nanti di fase improve, membantu kita di fase improve ya. Misalnya eh, ilustrasi spektrum perbaikan proses ya. Misalnya ini kan jeleknya di sini ya. Ada buah yang jatuh, ground fruit ya. Logic intuition-nya, common sense, tribal knowledge ya. Maka bagaimana mengetahuinya gitu ya?
Anda harus melihat low hanging fruits-nya seperti apa, kita pakai 7 basic tool. Nah, ini gambarannya lah ya. Kalau sweet fruit-nya kita harus pakai design for manufacturability, bulk fruit-nya, proses karakteristik optimization-nya ya. Nah, ground fruit-nya kita pakai logic. Memang apa ya? Orang dikatakan profesional itu salah satunya memang dia punya sense, dia punya logical thinking, gitu ya. Tidak hanya sekedar hard skill ya, tapi juga itu tadi, dia punya sense. Menurut saya orang profesional itu dia punya sense sih, terutama sih. Apa yang membedakan orang pro dengan yang nggak pro? Kalau yang nggak pro itu masih awal-awal tuh dia masih masih apa ya, istilahnya masih memperhatikan langkah-langkahnya, caranya gimana ya langkah-langkahnya. Kalau udah pro itu udah mainnya udah sense gitu ya. Dan itu akurat dan size-nya harus akurat gitu ya. Ya ibaratnya kalau dokter yang pro itu kan dia ngoperasi itu bedah udah di luar, udah kayak udah otomatis itu tangannya geraknya itu udah otomatis, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain ya. Kalau dokter yang baru pertama kali kan, ah, ini yang ngapain ya, ini saya harus pakai apa ya, berapa lama ini ya, caranya gimana ya, langkahnya apa ya pertama ya. Nah itu dokter yang masih baru, tapi kalau udah yang pro itu sudah otomatis tubuhnya itu gerak sendiri. Nah itu yang pro itu kayak gitu. Pak itu dilakukan ya karena itu ya karena sudah jam terbang kalau udah kayak gitu ya. Nah, salah satu untuk mempercepat Anda punya sense itu ya, salah satunya ya belajar di perkuliahan kayak gini, itu salah satunya. Kemudian manfaat perbaikan cepat ya, quick wins ya. Quick wins sih seperti kayak jalan ninja lah ya, jalan ninja. Nah ini apa ini untuk menyelesaikan project ini nih, bisa seperti itu. Tapi nggak semua project itu ada jalan ninjanya gitu ya, nggak semua ya, nggak banyak lah. Rata-rata kalau dia memang sudah diangkat di project itu penyelesaiannya ya memang harus difikirkan secara matang, bukan jalan ninja, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya mau melakukan quick wins ya, nah kriterianya itu quick win tuh kayak gini, mudah dilaksanakan, cepat, murah, dalam lingkup kerja tim, nggak perlu melibatkan orang lain, itu maksudnya ya tim lain, dan gampang dikembalikan. Ketika tidak sesuai harapan, itu investasinya yang sudah dilakukan tuh mudah dikembalikan tuh quick wins-nya lah ya, quick wins-nya. Ini penting untuk mungkin bisa dikatakan ini ya, solusi awal gitu ya. Itu boleh kalau Anda mengatakan quick win ini solusi awal itu boleh. Atau solusi jangka pendeknya, itu bisa lah dikatakan seperti itu. Ini misalnya project quick win itu perubahan prosedur, penghilangan safety stock, nah itu kan quick wins ya. Perbaikan komunikasi itu quick wins lah, itu istilahnya. Kalau di project pabrik itu quick wins lah. Penggantian komponen, pelatihan ya, layout proses itu layout kok quick wins ya, padahal layout itu susah dikembalikan. Ya ini saya nggak tahu seberapa skupnya, mungkin skupnya kecil ya. Contoh quick win adalah pemetaan proses untuk identifikasi waste yang tidak menambah nilai dapat menciptakan kesulitan quick win, misalnya duplikasi tahapan proses, tahapan yang berlebihan, menghilangkan kesempatan untuk replikasi ya, untuk standarisasi contohnya. Nah, kemudian setelah quick improvement, kita lakukan pengamatan nih, pengamatan statistik dasar ya. Di statistik dasar ini ya kita mau melihat misalnya kayak tendensi sentralnya apa, kita harus tahu rata-rata ya. Rata-rata nih contohnya salah satu hal yang paling menarik dalam memahami Six Sigma adalah memahami variability dan central tendensi ya. Nah, ini di otak Anda sudah kalau melihat melihat data itu sudah harus memahami ya variability, central tendensi. Central tendensi itu berarti rata-rata, sentralnya itu di mana titiknya gitu ya, ketika dibuat sebuah diagram, histogram gitu ya, dan variability. Semua orang sudah memahami mengenai central tendency, misalnya rata-rata tinggi badan perempuan Amerika dewasa itu adalah 162 dan rata-rata beratnya adalah 62, itu namanya central tendency ya rata-rata gitu ya. Kalau prianya lebih besar 175 dan 78 kilo misalnya beratnya, itu namanya central tendency.
Kalau mengukur variability memang masih jarang dilakukan, tapi variability adalah ukuran yang sangat penting untuk memahami proses. Nah, variability ada selisih-selisihnya itu ya. Nah, ini penggambarannya di rata-rata itu seperti ini ya. General tendensinya ini. Ya, rata-ratanya. Walaupun di sini ada variability, jarak-jarak ini adalah variability ya. Jarak-jarak ini adalah variability. Misalnya anak yang ikut mata kuliah Lean Six Sigma, ini kira-kira tinggi badannya berapa ya kalau saya melihatnya secara fisik ya. Tingginya rata-rata 160, 165 misalnya. Beratnya rata-rata berapa ya gitu. Nah, central tendensinya itu ya. Kemudian variability-nya kira-kira seperti apa. Itu analisis awal ya. Yang nama central tendensi ya. Itu kalau itu tendensinya ya. Central tendensi adalah ukuran mengenai posisi kelompok data ya. Seberapa tengah ya, nilai tengahnya berapa. Nilai ini biasanya ditentukan oleh rata-rata data yang paling sering muncul ataupun di tengah dari kelompok data. Titik tengah itu berarti datanya diurutin ya, kemudian dicari data tengahnya, mediannya ya, gitu atau rata-ratanya gitu ya. Ya min median modus itulah central tendensi ya. Sehingga kita bisa ngebayangkan kondisi datanya seperti apa, LCL, UCL-nya seperti apa. Kemudian variability itu sebarannya ya, penyebaran dari data, seberapa menyebar data kita, yaitu variability. Ya. Dalam organisasi kita, kecil kemungkinan kita memiliki proses yang menghasilkan produk yang konsisten ya. Konsistensi itu memang tidak niscaya ya, tapi juga tidak mudah mencapainya gitu ya. Bisa dengan range, standar deviasi atau variansnya ya. Itu bisa kita hitung lah ya. Ini bisa kita hitung dengan dengan Excel sangat mudah sekali ya. Standar deviasi tinggal tulisnya sama dengan STDEV di blok selesai. Varians juga sama dengan varians di blok selesai. Pada saat mengukur baseline, pastikan ya datanya normal ya. Maka jika datanya normal, gunakan mean, median. Jika ada data yang di luar nggak terlalu ekstrim lah ya, itu bisa dikeluarkan dulu, atau istilahnya data pencilannya itu dihilangkan dulu. Batas data normal adalah berada di antara min plus minus 3 kali standar deviasi ya. Jadi standar deviasinya berapa, tengahnya berapa, nah plus minus 3 kali standar deviasi. Ya, ini perlu kalian ingat-ingat ya. Tahu batas normalnya gimana Pak? Kalau mau ditanya kamu kalau besok udah kerja gitu ya. Pak ini minnya sekian, tengahnya sekian Pak, rata-ratanya sekian. Jadi datanya yang masuk mau seperti apa Pak yang dimasukkan gitu ya. Anda tinggal ngitung aja standar deviasinya sama dengan SDF data di blok berat. Berapa standar deviasinya? Tanya aja gitu ya. Oh standar deviasinya 2 Pak. Oh ya plus minus 6 lah ya gitu. Nah, itu kan enak itu kayak gitu. Selain min dan median, selalu sertakan ukuran variasi ya. Biasanya standar deviasi sih yang paling sering digunakan memang. Gitu ya. Sampai sini kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic. Dan jangan lupa lakukan visualisasi ya. Visualisasi itu sangat penting. Orang tuh paling seneng ya kalau ada visual-visual tuh seneng. Bener, seneng. Saya yakin kalian juga sama. Saya juga seneng kok. Gitu ya. Apalagi kalau laki-laki present kayak gitu kan visualnya enak. Dilihat enak gitu ya. Oke. Duh, kok udah ngantuk ini. Menyajikan data statistik ya, kita bisa menggunakan grafik ya, bisa macam-macam grafiknya sesuai dengan kebutuhan yang pas ya, nggak ada yang salah atau yang benar dalam penggunaan grafik, yang penting tepat ya. Bukan tepat nyaman lah ya, dilihat itu nyaman. Saya yakin kalian punya sense itulah ya gitu. Anda bayangin aja kalau Anda orang lain lihat ini tuh kira-kira enak nggak ya, misalnya gitu, informatif nggak ya, itu yang penting informatifnya ya.
Gunakan grafik karena akan lebih mudah untuk dipahami cara visual. Jangan mempresentasikan data mentah atau tabel data. Makanya saya itu paling nggak seneng ada mahasiswa bab 1 isinya ini tabel. Nah, karena sulit dilihat, gitu ya, sulit dipahami. Jadikan informatif data. Gitu. Kemudian hitung MSA ya, Judge RNR analisisnya. Ya. Tulis nama Anda 5 kali ya, ini contohnya ini. Kalau mau latihan hitung MSA ya, tulis nama Anda sebanyak 5 kali. Dengan tangan Anda yang lainnya. Ya, apakah saja komponen dalam proses mengukur apa saja. Kemudian MSA itu adalah menentukan yang pertama adalah apa saja komponen yang mau diukur ya di proses mengukur, bagaimana kontribusi setiap komponen dalam variasi pengukuran, apa syarat-syarat MSA dapat diterima. Ya. Jika Anda tidak dapat mengukur, Anda tidak dapat memperbaiki. Ini kata Taguchi ya. Kalau Anda nggak bisa mengukur, Anda nggak akan bisa memperbaiki. Itu misalnya contoh ada data seperti ini. Ya, ukurannya. Kalau Anda nggak bisa mengukur, maka Anda nggak bisa, ya kan, kalau nggak bisa mengukur nggak tahu salahnya. Iya kan? Iya kan? Iya, Kalau Pak. misalnya ada produk, apa namanya, dikatakan, ah, helm helm apa sih ini? Helmnya apa, AGV ini kok jelek ya, atau helmnya Honda ini jelek. Taunya jelek gimana? Anda nggak bisa ngukur. Ya kalau nggak bisa ngukur, ya nggak bisa memperbaiki, yakin ya. Pokoknya nggak enak dipakai, jelek gitu ya. Wah itu nggak bisa itu kayak gitu, nggak bisa. Jadi itu ya, kalau Anda nggak bisa ngukur, maka dijamin Anda nggak akan bisa memperbaiki. Itu kata Taguchi, tapi itu benar. Itu benar itu. Kalau kita nggak bisa ngukur, nggak akan bisa memperbaiki. Sama dengan diri kita ya. Kalau Anda melihat Anda nggak bisa ngukur, Anda itu melencengnya seberapa, Anda itu salahnya seberapa, maka Anda tidak akan bisa memperbaiki diri Anda. Itu. Pokoknya prinsip Lean, prinsip DNIC ya, itu menurut saya, itu sangat relevan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsipnya ya. Tentu detailnya yang nggak mungkin gitu ya. Bukan nggak mungkin. Mungkin di kondisi tertentu ya, tapi secara umum saya kira enggak. Tapi prinsip-prinsipnya itu sangat bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Itu. Nah, misalnya Anda suruh ngukur, ini rumahnya ini, wah kayaknya salah ini. Tapi Anda nggak bisa. Ngukur salahnya gimana? Nggak bisa ya. Ada orang bilang, "Oh ini nggak matching ini, terlalu tinggi. Berapa tinggi rumah ini?" Gitu ya. Nah, itu. Mengapa sistem pengukuran itu penting? Variasi yang terjadi karena pengukuran dapat membuat kemampuan proses kita terlihat lebih buruk atau lebih baik ya dari sesungguhnya atau sebaliknya. Proses pengukuran ya kayaknya di situ, pengukurannya sekian tapi prosesnya ternyata sekian misalnya. Aplikasi analisis pengukuran itu misalnya sebagai kriteria penerimaan alat baru, suatu metode dalam perbandingan beberapa alat ukur, dasar penilaian alat ukur ya, untuk membandingkan alat ukur sebelum dan sudah perbaikan ya, salah satu komponen dalam menghitung variasi proses ya. Jadi MSA itu sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa alat ukur yang Anda gunakan itu sudah tepat. Itu sebenarnya. Jadi kenapa Pak harus pakai MSA Pak? Jawabannya adalah untuk memastikan bahwa alat ukur atau sistem pengukuran yang Anda pakai itu sudah apa ya? Sudah pas gitu. Itu tujuan MSA sebenarnya. Ya. Komponen sistem pengukuran kita bisa pakai swipe ya. Standarnya apa, workpiece-nya apa, instrumennya apa, personnya siapa, environment-nya seperti apa. Ya, standarnya seperti apa, tempatnya di mana, instrumennya, alatnya apa, siapa yang ngukur, yang kondisi lingkungannya seperti apa. Gitu.
Jadi, data yang diamati itu bisa benar, bisa salah ya. Ini cara baca diagramnya itu kayak gini, data yang diamati itu bisa benar value-nya atau ada error-nya. Error-nya itu bisa karena akurasi atau karena presisinya. Dia ngukurnya nggak presisi, dia ngukurnya nggak akurat. Nggak akurat tuh bisa karena linearity atau bias, nggak stabil ya, entah karena lingkungan, orang kepanasan, orangnya kebelet. Orang kebelet kan ya ngukurnya kadang nggak ini ya kan, orangnya lagi nggak enak badan. Nah itu akurasinya pasti beda. Atau nggak presisi ya, karena berulang-ulang. Berulang-ulang itu kan lama-lama ada yang berubah, nah gitu ya. Kayak tadi Anda disuruh, nulis nama Anda 5 kali saja, pasti kan nggak mungkin sama persis gitu ya. Ada orang yang bisa menulis kayak gitu ada, cuma ya secara umum pasti ada ketidakpresisiannya, gitu. Nah, reproducibility itu karena memang dilakukan oleh operator ya, dan seterusnya. Nah ini, gambaran ketidaksesuaian sebuah data, gitu ya. Nah ini kesalahan sistem pengukuran itu adalah dia nggak akurat ya, ingat ya, ada akurat, ada presisi. Nah ini penggambarannya ya. Ini saya diingatkan, saya yakin Anda sudah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya berkali-kali. Tapi saya juga yakin Anda juga kadang lupa berkali-kali juga gitu ya. Nah, akurat adalah perbedaan antara akurasi itu adalah perbedaan antara pengukuran dengan nilai aktual part gitu ya, dengan nilai aktual sama pengukurannya. Kalau presisi itu variasinya, terlihat ketika sebuah part sama diukur beberapa kali ya, itu presisi ya. Variasinya rendah itu presisi. Jadi, precise but not akurat tuh kayak gini, ada orang nembak, ngumpul sih titiknya, tapi nggak di tengah. Nah itu namanya, presisi tapi nggak akurat. Nah kalau ngumpul titiknya dan itu di tengah, itu presisi dan akurat. Tapi dia ngumpul, tapi dia nyebar, itu akurat, tapi tidak presisi. Ya, dia akurat, di tengah semua, nilainya bagus nih kalau lomba menembak ini, tapi nggak presisi, gitu ya. Dan tidak akurat, tidak presisi, ya nyebar. Biasanya ini diingat-ingat ya, gambarnya. Dan kadang kita itu kan yo, mbuh pas lagi diskusi atau apa gitu kan, tiba-tiba ngomongin, "Apa bedanya akurasi sama presisi?" Gitu ya. Ya wis ngene, gambar kayak iki wae wis beres. Ya, ingat-ingat aja gambar ini. Ke atas akurat, ke samping presisi, terus gambarnya ada 4 kayak gini, oh wes selesai. Nah, kesalahan sistem pengukuran bisa jadi komponen, sebenarnya sistem pengukuran adalah akurasi, kepresisian ya, nilai presisi itu nanti bisa dari analisis Gates R&R ya. Biasanya nanti nilainya harus di bawah 30, ada yang di bawah 10%, ada yang di bawah 30%. Kalau lebih kecil dari 30%, lebih kecil itu biasanya oke lah ya, itu udah coba atau di bawah 10, itu yang lebih akurat lagi, lebih presisi lagi maksud saya. Kemudian nilai diskriminannya, stability-nya, nah ini gambarannya tadi ya, akurasi dan presisi. Nah, biasanya yang diukur salah satunya adalah stability dan linearity ya. Nah, ini hubungannya sama akurasi dan presisi sekali lagi ya. Akurasi dari sistem pengukuran tuh komponennya ada 3, stability, linearity, dan bias. Stability itu ketika diaplikasikan pada item yang sejenis dengan menggunakan alat ukur yang sama, sistem pengukuran harus menghasilkan nilai yang sama ya, pakai ukuran apa wae ya hasilnya podo, itu namanya stabil ya. Enggak sorry, dia pakai objek apa saja, alatnya digunakan untuk objek apa saja, itu hasilnya sama, ya itu namanya stabil. Kalau linearity itu, menitik beratkan pada sifat atau sistem pengukuran yang memberikan pembacaan yang selalu tepat ya, rentang ukur tertentu, nah itu tepat ya. Bias itu ukuran bias dalam sistem pengukuran, perbedaan antara rata-rata hasil pengukuran dengan nilai. Nah ini ya, stability, apakah sistem pengukuran tidak berubah seiring jalannya waktu ya, stabil dan linear. Oke. Nah ini gambaran bias itu seperti ini ya.
eee, ada garis ya, biasnya itu seperti ini. Dari titik tengah, jarak dari titik tengah itulah bias. True value yang bergeser dari titik tengah, itulah biasnya ya. Rata-rata sistem pengukuran dapat memberikan hasil yang berbeda, efek bias terdiri dari operator, instrumen, ya, atau lingkungan, ya, seperti itu. Nah, akurasi, reproducibility itu nantilah yang ini analisis-analisis yang biasanya kalau kita gunakan untuk menghitung MSA ya, untuk menganalisis tadi Gates, R, and R tadi itu. Nanti saya ada contohnya sih. Nah, ini analisis dan pengukuran itu ada dua, presisi dan akurasi ini ya. Mind mappingnya ya supaya kalian clear. Kalau akurasi itu hubungannya sama linearity sama stability bias. Kalau presisi itu hubungannya sama MSA ya. MSA itu pakai Gates RNR atau pakai attribute agreement analysis bisa A. Nah, inilah. Gampang sih bisa dipraktekkan kok. Ini standar jet RNR AIAG itu Automotive Industry Action Group mengenal dua standar MSA untuk gauge RNR yaitu short form sama long form ya. Short form itu 5 part diukur 2 kali oleh 2 operator yang berbeda. Ini bisa kalian jadikan acuan ketika nanti misalnya siapa tahu kalian ada rezeki kerja di otomotif ya, di bagian QC misalnya. Hitungnya gimana ini? Nah, wah Anda sebagai lulusan teknik industri ya bisa ngomong, "Oh, ini mau ngitung akurasi ya?" Wes, pakai standar ZRNR aja yang short form. Wes. Jadi 5 part diukur 2 kali oleh 2 operator yang berbeda misalnya. Atau long form 10 part diukur 3 kali oleh 3 operator yang berbeda. 522 pas 1033. Nah, itu ya. Ingat bahwa sistem pengukuran dapat diterima apabila variasi Z-nya lebih kecil dari variasi proses. Atau gampangannya nek saya sih biasanya standarnya di bawah 30%. Ya. Ada juga yang akurat meneh di bawah 10%. Wis, akurat itu. Ini analisis sistem pengukuran kontinu ya. Untuk kontinu kita pakai Gates RNR adalah sebuah eksperimen yang digunakan untuk mengestimasi berapa besar dari total variasi proses yang disebabkan oleh sistem pengukuran part to part ya. Metode untuk menganalisis variasi sistem pengukuran itu range, ANOVA, ya, rata-rata, ya, itu bisa. Contoh analisis pengukuran ya, sebuah perusahaan akan mengaplikasikan sistem pengukuran voltmeter digital baru ya. Investigator ingin menentukan seberapa baik sistem pengukuran baru ini untuk mengukur tegangan kawat ya. Maka 9 kawat bertegangan secara acak dipilih, namun ditandai untuk memudahkan identifikasi dari semua sumber variasi proses. Dihitung mesin, waktu, shift, perubahan pekerjaan dengan harapan mewakili produksi yang sebenarnya ya. Dari berbagai sumber variasi proses ini penentuannya ya. Dari mesin yang berbeda, waktu yang berbeda, shift yang berbeda, perubahan pekerjaannya. Biasanya itu yang paling berbeda itu shift 3. Shift 3 itu memang di hampir semua pabrik itu mesti ada ada perbedaannya. Makanya kalau shift, misalnya gini, kalau misalnya perusahaan itu sehari targetnya 1000 itu ya, biasanya itu shift 1 yang paling gede. Shift 1 itu anggaplah setengahnya sendiri, 50 atau kadang 40 lah ya, 40 shift 1, kemudian 30 shift 2, ya shift 3 biasanya cuma kecil biasanya ya. 40, 40, 20 misalnya, 40, 40, 20. Shift 3 pokoknya kecil lah gitu. Biasanya kayak gitu. Maka dari gambaran ini ya, peralatan pertama mengukur tiap barang secara acak, lalu kawat diacak kembali dan diberikan pada operator kedua untuk diukur. Proses ini diulangi 2 kali untuk tiap operator sehingga total ada 36 pengukuran ya. Nah, kemudian batas spesifikasi untuk tegangan adalah sekian ya. Dengan kata lain, kawat dapat bervariasi maksimal sebesar
4 volt di tiap sisi. Toleransinya adalah perbedaan di antara batas spesifikasi di sini adalah itu ya 8 volt misalnya. Ini kalau Anda apa pakai Minitab ya, itu ada di statistik, quality tools, jet study, jet R&R, cross, lengkapi dialog box seperti ini ya. Anda mau pakai ANOVA ya, kita pakai ANOVA. Kemudian optionnya Anda proses tolerannya harus Anda masukkan misalnya 8. Klik OK untuk tiap dialog box ya. Nanti keluarlah outputnya ya, analisisnya seperti ini. Kalau Anda punya Minitab, boleh silahkan dicoba analisis Jet R&R tadi ya. Kemudian dihitung adalah nilai p-value-nya ya. Jika p-value dari operator Beprat interaction di atas 0,25, Minitab membuat ANOVA tabel kedua yang menghilangkan bentuk interaksi dan model two-way ANOVA with iteration atau without iteration ya. Di sini p-value untuk nozzle ini ada 0,7, sebab itu Minitab menghilangkan bentuk interaksi dalam model dan membuat ANOVA tabel kedua. Di situ ada repeatability, reproducibility ya, part to partnya juga ada ya. Total variasinya berapa. Nah, persen kontributnya. Nah, ini cara membaca output dari Jet R&R ya. Kita bisa coba. Adalah kontribusi komponen tersebut dalam variasi produk 99,2% dari total variasi dalam pengukuran diakibatkan oleh perbedaan antar part. Ini katakan sangat bagus ya, ketika persen contribution-nya tinggi, sistem dapat membedakan part dengan part yang dengan sangat baik ya. Kalau part to partnya tinggi, ini kan tinggi ya, 89 sampai 90, 99,2% misalnya, atau 90%, itu bagus. Enggak, ada pun yang dipertimbangkan, yaitu namanya persen studi var-nya ya, persen studi var-nya atau SV-nya ya, atau persen toleransinya, kontribusi dari sistem ukuran terhadap variasi keseluruhan. Ini kurang dari 10%. Ada yang kurang dari 30%, ini kan 8,97 nih ya. Ini bagus sih total gauge RNR-nya. Ini bisa dihitung manual kok, pakai Excel tuh bisa, ada rumusnya. Ya, studi VAR-nya kan 8,97 di bawah 10%, sangat bagus sekali. Saya bilang sangat bagus ya, karena standar ada di buku lain, standarnya itu kurang dari 30% tuh ada. Gitu. Ini ada workshopnya sih sebenarnya ya. Karena online, ya skip lah ya. Nah, ini adalah R-chart ya, contoh R-chart. R-chart itu seperti ini. Kemudian X-bar chart itu seperti ini ya. Ini semua output-output dari tadi Jet R&R yang ANOVA ya. Nah, ini interpretasi analisisnya menurut IAG, itu kalau di bawah 10% itu dapat diterima, kalau 10-30 mau marginal ya. Oh, IAG ketat sekali, 10-30 aja masih dikatakan marginal. Ada buku lain yang mengatakan ini diterima ya. Tapi kalau lebih dari 30 memang rata-rata nggak diterima. Oke, Munal di Six Sigma, ini gambarannya ya. Histogram itu bisa di fase DMI, dot plot itu bisa di DMI ya, box plot itu bisa measure dan improvement, Pareto bisa ke analyze improvement, scatter bisa ke analyze ya, karena kita mau mencari hubungan sesuatu dengan suatu yang lain ya. Visual control bisa ke apa MAIC ya. Ini enggak saklek loh ya, sekali lagi ini enggak saklek. Kemudian kita bicara proses capability ya. Di capability ini tujuan kita adalah memahami persyaratan untuk melakukan analisis kapasitas proses, menghitung CP, CPK, PP, dan PPK.
Kemudian mampu menghitung DPMO, defect per million opportunity. Capability process itu apa? Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu proses memenuhi spesifikasi atau standar kualitas yang ditetapkan ya. Jadi indikator apakah suatu proses itu menghasilkan output yang konsisten atau enggak ya. Intinya itu konsistensi ya. Untuk menghitung konsistensi kita bisa pakai CP. Kalau Anda pengen tahu sebuah proses di suatu lini itu bagus apa enggak, tanya aja nilai CP-nya berapa gitu ya. Nah, ini perbandingan terkuantifikasi antara voice of customer dengan voice of process tuh ini. Kalau voice of customer itu batas spesifikasi ya. Oh, customer gimana? Ini terlalu panjang, ini terlalu pendek, ini terlalu tinggi, ini terlalu cerah. Nah, itu batas spesifikasi ya. Tapi kalau voice of process itu kuantifikasinya itu di batas kendali. Ya salah satunya ini nilai CP. Ya, itu voice of process ya. Jadi ada istilah voice of customer, voice of process. Nah, CP ada nama istilah CP, ada CPK, ada PP, ada CPK. Ya. Kalau CP ini adalah ya variation allowed dibagi dengan normal variation of the process ya. Atau CP itu bisa seperti ini, USL dikurangi LSL ya, dibagi 6 sigma. Ya. Kalau CPK adalah USL dikurangi rata-rata dibagi 3 sigma. Ya. Ada sih contohnya ini. Ada di Mintep ada ya. Kalau Anda menghitung sebuah di analyze gitu ya, capability, klik capability, nanti ada nilai CPK, CP-nya ada semua keluar, variability-nya berapa, WSL, target, standar deviasi, overall, within, ada semua ya. Kayak kemarin dipraktekkan, kalau Anda bikin histogram nih pasti akan keluar. Kita bisa praktekkan nanti, insya Allah ya. Ini saya juga ada nih camshaft, ini ada contohnya. Ini harus praktek ini tuh. Oke, ada istilah, Anda harus paham nih ya, saya mau jelasin. Ada istilah ini ya, yield. Anda jangan kagok ya sama istilah yield ya. Ada istilah yield, ada istilah defect, ada istilah loss. Pertanyaannya, apa bedanya? Gitu ya. Ada defect, ada loss, ada wish, ada loss misalnya. Sorry, wish itu terlalu umum. Defect sama loss. Apa bedanya? Nah, kayak gitu ya. Ini gambarnya misalnya uh, dia membeli benih, kemudian dia memanen benihnya sekian setelah itu ya. Benih yang bisa dipanen sekian, benih yang bisa dijual sekian. Gambarannya gini, ada orang membeli benih, anggaplah 100 gitu ya. Ternyata setelah apa namanya, setelah semai, itu yang bisa dipanen benihnya cuma 97%. Tapi ketika dijual, ternyata yang bisa dipanen 95%. Mana yang defect, mana yang loss, mana yang yield? Pertanyaannya.
gitu ya, konsep yield-nya. Jadi yield itu adalah yang 95% itu yield-nya. Yield itu bersih lah ya, hasil bersih itu yield. Pak, apa bedanya defect sama loss? Defect atau waste, orang istilahnya, kalau defect ini istilah di pabrik ya, yang saya pahami ya. Kalau defect atau waste itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau loss itu nggak bisa dikontrol, itu alami. Makanya kalau Anda membeli benih 100, kok yang muncul yang bisa dipanen 27, itu alami itu gitu loh. Itu alami, nggak bisa dikontrol. Tapi ketika sudah dipanen, ternyata bisa dijual 90%, berarti ada yang defect, ada yang cacat. Itu bisa kalau kita kontrol, karena sudah kita panen, kan gitu ya. Nah itu, kalau zaman saya dulu, pas di food industry, loss itu salah satunya loss itu adalah minyak ya. Orang goreng minyak itu kan pasti ada minyak yang tersisa. Ada minyak yang masuk ke dalam produk, itu loss. Gak bisa itu minyak masuk 1000 liter misalnya ya, atau 3000 liter, karena sekali penggorengan tuh minyaknya 3000 liter, 3 ton. Terus 3 ton kok tiba-tiba minyaknya harus kembali misalnya 3 ton lagi, tidak mungkin. Gitu ya, pasti ada loss-nya. Atau tepung yang berceceran, itu juga loss. Nah, tepung orang modal, ira tepung namanya, ya kan? Oke, itu untuk fase measure. Udah 2 jam guys, ternyata guys, 1,5 jam ya. Tidak terasa saya absen lagi untuk yang pertemuan selanjutnya ya. Teman kan 2 pertemuan ini. Ini untuk absen kedua ya. Dava, apakah hadir? Enggak ada. Kamaludin Rois Budiman, enggak ada. Rahmat Syahbandi, Ada, Pak. ya. Andri Ardian, Hadir, Pak. Natasha Holilah, Hadir, Pak. oke. Mukoyimul Hisham, Hadir, Pak. Irawan Setiadi, Irawan, enggak ada. Hadir, Yoga. Pak, hadir. Hah? Siapa? Hadir, Irawan. Yoga, Prayuga, Atmaja, Hadir, Pak. Habib, Habib hadir, Pak. Habib ada nggak? Anggita Ratri, Hadir, Pak. Raisman, Hadir, Pak. Farid Nur Arifin, Hadir, Pak. Muhammad Hadir, Rizky Pak. Rivaldi, Sita Alfia, Hadir, Bapak. Hayati Quran Kamudi, Hayati Quran Kamudi, nggak ada. Adinda Nur Hidayati, Hadir, Pak. Angga Esa Oktavian, Hadir, Pak. Rosita Dewi, Hadir, Pak. Mario Walio Putro, Hadir, Pak. Muhammad Rosidiansyah, Hadir, Pak. oke. Wanda Naura Arsyad, Hadir, Pak. Egi Sifarus, Hadir, Pak. Ihsan Maulana, Hadir, Pak. Maulia Buangka Mezaila, Hadir, Pak.
Oke. Ada yang belum? Bapak sebelumnya, maaf, Hayati hadir, Pak. Oh ya. Oke, Kamaludin ada nggak? Kamaludin nggak ada ya. Muhammad Dafa? Nggak ada. Oke, simpan. Oke, dari pembahasan apa namanya fase measure tadi, ya, adakah yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ini layarnya masih nongol nggak ya? Oh, share screen saya udah hilang ya ini. Iya, Pak. Oke. Permisi Pak, Hmm, mau konfirmasi ini Pak presensi yang tadi. Saya kan tadi di jalan Pak, nggak tahu kalau dimajuin jamnya. ya sudah nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke fase interface control. Analyze ya, analyze. Hmm, hmm, hmm. Oke, bentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya, fase analyze. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, thank you. Baik, kita masuk fase analyze, tadi measure ya. Di fase analyze ini sebenarnya outputnya itu adalah kita sudah punya gambaran solusi. Ya, fase analyze itu situ. Yang paling apa namanya? Yang paling sering tools yang wajib Anda gunakan di sini adalah brainstorming. Ini bukan tools ya, ini cara lah ya. Kita banyak apa ya istilahnya banyak rapat lah ya di fase analyze ini. Membahas banyak pembahasan, bukan rapat, pembahasan. Gitu ya. Dan tools yang paling output dari analyze ini sebenarnya adalah kita sudah punya rencana perbaikan. Gambaran rencana perbaikannya mau kayak apa. Itu fase analyze. Gitu. Jadi di fase analyze ini aktivitas utamanya adalah kita mau mengidentifikasi dan prioritaskan akar masalah, mengidentifikasi non-added value activity, mencari solusi potensial, ya ingat solusi potensial belum dilakukan, dan melakukan uji coba hipotesisnya ya kalau perlu. Kalau menurut saya kalau perlu, karena hipotesis itu sebenarnya bisa kita simpulkan di fase measure ketika data sudah ada ya, gitu. Di fase analyze ini kebanyakan memang kita brainstorming. Brainstorming itu apa, Pak? Brainstorming itu prakteknya gini. Misalnya Anda ketua QCC-nya, GKM-nya, misalnya Anda jadi ketua. Dan ini memang real, Anda kalau lulusan teknik industri, katakanlah Anda masuk di Astra atau Pertamina, saya yakin di GKM-nya atau QCC-nya Anda jadi ketua. Saya yakin itu 100% pasti Anda jadiin ketua. Tim Anda siapa? Operator. Operator kan rata-rata kalau kayak Astra itu kan lulusan STM ya, SMK ya, SMK pilihan rekanannya Astra itu biasanya. Nah, lulusan S1-nya itu jadi ketua. Nah, kalau pas brainstorming ya, itu Anda harus kayak gini sebagai ketua. Oke, kita akan membahas nih, apa saja kira-kira kita sudah tahu nih punya data masalah nih. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu kita lakukan di analyze ini. Setelah penyebabnya dibahas, baru kira-kira solusinya apa? Itu juga kita lakukan di analyze. Gitu ya. Misalnya dari sisi penyebabnya dulu deh. Atau solusi lah ya. Solusi yang paling sering, karena kadang penyebab itu juga sudah diketahui di measure, juga kadang udah ketangkep ya. Nah, di analyze ini anggaplah sudah ada gitu ya. Tapi solusinya nggak mungkin muncul dong gitu. Solusinya baru mau dibahas nih. Maka timnya biasanya kan 5 orang, sama Anda berarti 6 orang. Pada saat pembahasan, kita duduk bareng nih 6 orang gitu ya. Maka brainstorming itu caranya gini. Misalnya, masalahnya adalah kenapa ukuran kampas kampas rem motor jenis produk A itu bergeser 0,5 mili. Problemnya ya. Semua harus bersuara. Oke, sorry. Ini solusinya kok ya. Kita bahas solusi ya. Oke, ini ada masalah nih. Ternyata ada komplain dari customer. Ternyata ukuran kampas produk ini bergeser 0,5 mili, 0,1 mili, 0,3 mili, tidak akurat. Nah, solusinya gimana nih? Sudah ada datanya nih, benar. Ternyata gara-gara apa misalnya ya, bahannya ini atau mesinnya ini atau banyak lah ya, sudah diketahui penyebabnya lah ya. Nanti pas mengetahui penyebabnya juga brainstorming juga gitu ya, brainstorming. Nah, cara brainstormingnya gini. Misalnya ya udah tahu nih pertanyaan, tulis di papan tulis.
kita mau mencari solusi dari ini. Nah, di brainstorming itu semua harus ngomong satu-satu, misalnya dari ketua. Anda harus ngomong, "Kalau menurut saya ini tuh gara-gara, bautnya sering kendor," ya kan. Terus pelumasnya, diganti, misalnya kayak gitu. Terus Anda misalnya udah kehabisan akal nih, udah kehabisan ide maksud saya, bukan akal ya, ide. Terus, anggota satu bilang, "Oh ini gara-gara ini, apa namanya, posisi apa, operatornya nih nggak bener, dia nggak sesuai SOP," misalnya. Dia diem, karena sudah, idenya sudah ditulis semua kan. Terus yang ketiga, dia ngomong, keempat, kelima, sampai ke-6 ya, terakhir 6 ya tadi ya. Itu ngomong semua dan harus ditulis semua, mau bener mau salah, mau pendapatnya, idenya itu lucu atau mau apa, jayus misalnya ya, udah lama nggak dengar istilah jayus saya. Nah, atau apa namanya, misalnya idenya itu nggak nyambung misalnya sekalipun, gitu ya, ya tulis semua, itu brainstorming caranya kayak gitu, namanya brainstorming. Nanti kalau sudah ditulis ya, sekretaris nulis nih, sampai kapan Pak berhentinya brainstorming itu? Kalau idenya sudah nggak ada lagi. Satu kelompok itu tadi sudah nggak bisa ngeluarin kata-kata lagi. Itu baru di bukan nggak usah ngeluarin kata-kata sih, nggak bisa ngeluarin ide lah ya, gagasan ya. Itu baru berhenti. Nanti semua gagasannya itu baru Anda analisis, mana yang kategori, fakta, mana yang kategori isu, mana yang ini enggak sesuai. Nah, itu distratifikasi sekali lagi ya. Distratifikasi, dipilih, baru kira-kira mana yang nyambung, ini hubungan sama ini, hubungan sama ini, kita jadiin satu. Ketemulah nanti solusi. Ketemulah kesimpulannya. Nah, kesimpulan itulah hasil brainstorming yang betul. Gitu ya, cara brainstorming kayak gitu. Jadi diingat-ingat kalau nanti kalian mungkin suatu saat jadi pimpinan apa gitu ya, suruh melakukan brainstorming gitu ya, jangan bingung, jangan, "Ayo ayo," gitu. "Oh ya ayo tok," nah itu caranya kayak gitu. Ini nggak ada ini di buku kayak gini nih, cari di buku nggak ada. Ini saya belajar dari, Toyota W, diajari di Astra. Kayak gitu. Buat cari referensi di mana pun nggak ada cara kayak gini. Dan ini yang dilakukan di beberapa perusahaan, gitu ya. Ya makanya saya bilang ilmu ini tuh karena saya banyak, ini saya akan banyak cerita tentang praktek gitu ya. Makanya di sini agak unik ilmunya tuh di sini. Cuma nggak bisa kalau Anda gunakan, "Pak, cari referensinya di mana?" Nah itu ya ono sih referensi, cuma ya nek praktek itu nggak ada referensi. Gitu ya. Nah, kemudian bisa lakukan basic improvement tool, setelah itu makanya dilakukan basic improvement tool ya. Basic improvement tool itu kalau saya dulu lebih seneng pakai 5W 1H ya. What, why, kemudian who, how, nah itu basic improvement tool ya. Kita juga bisa pakai FMEA. Pak, FMEA itu apakah harus dipakai? Sekali lagi, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Gitu. Kalau misalnya FMA itu kan untuk mengukur apa, apa ya, risk assessment lah ya, mengukur resiko lah ya, FMA itu kan kayak gitu. Gini gini, misalnya kalian punya masalah, masalahnya ada 5, mau diselesaikan semua nggak ini 5-limanya? Kalau mau selesaikan semua, ya nggak usah pakai FMEA, ngapain dul kamu FMEA-in capek-capek kalau semua mau dikerjakan, gitu ya. FMEA itu kan untuk mensaring bisa tingkat resiko, bisa tingkat kepentingan, itu bisa pakai FMEA. Tapi kalau misalnya semua mau dikerjakan, ngapain kamu mbok hitung FMEA-nya? Ya langsung aja dikerjakan semua, gitu. Ya, diterima ya, gitu. Itu maksud saya. Nah, "Pak, saya mau pakai Pareto." Boleh, nggak usah pakai FMEA, pakai Pareto pun boleh.
Konsep Pareto bisa, pakai FMEA bisa, gitu ya. Nah, ini kadang yang mahasiswa itu kan nek nggarap skripsi pokoknya penting ono metodene apik ngono, Pak. Ketoke diwaca wangun gitu ya. Ya mungkin untuk ukuran skripsi oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda besok praktek di kerjaan, diguyu, Mas. Jadi nggak gitu ya konsepnya itu ya ini perlu nggak gitu ya. Anda harus paham ya, filosofinya kenapa harus pakai itu, kenapa harus nggak pakai, kapan harus digunakan gitu. Ya kadang ada mahasiswa maksain gitu ya. Saya mau pakai gabungin FMEA sama ini Pak, saya mau pakai ini. Padahal solusinya atau masalahnya cuma ada 4. Tanya, ngapain kamu pakai FMEA? 4 ya wes selesaikan semua kalau memang mampu selesaikan semua ngapain sampai capek buat FMEA-in kan. Nah, itu misalnya ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan sebuah tool tapi ketok run ya, kan nggak lucu. Kemudian ada CM metrik ya, hipotesis testing. Ketika Anda punya dugaan, hipotesis itu dugaan. Hipotesis testing artinya dugaan Anda itu sudah diuji. Saya menduga ya, orang yang suka makan pakai kerupuk itu orang daerah Surabaya misalnya. Nah, itu harus dites nih. Dugaan Pak Faisali bener ora? Nah, itu namanya dites ya. Oh iya, ternyata itu ada orang Surabaya makan pakai kerupuk. Oh, itu ada orang Sidoarjo makan pakai kerupuk. Oh, itu ada misalnya. Ya, kemudian ada solution metric ya. Solution metric ini bisa banyak bentuk lah. Tapi nanti ada penjelasannya. Oke, itu fase analisis ya. Yang pertama adalah kita pakai brainstorming. Brainstorming ini misalnya nanti hubungannya pakai cause effect diagram ya, 5Y. Kemudian kita pakai apa? Diagram fishbone ya. Basic data analysis. Kita bisa pakai 5Y ya, paling enak itu menurut saya 5Y itu ya. 5Y itu yang paling enak menurut saya. Bisa pakai affinity diagram, bisa pakai cause effect diagram, kalau sulit dipahami. Tapi menurut saya yang paling applicable di lapangan itu brainstorming sama 5W. Ya, misalnya ditanya, mengapa 5W ya, misalnya ketemu nih brainstorming ternyata baut kendor karena getaran, ya mesinnya terlalu bergetar. Kan terus dicari tahu penyebab utamanya apa ini. Dan ini bisa Anda praktekkan ketika Anda menghadapi sebuah masalah atau Anda dituduh sesuatu atau apapun lah ya. Selalu praktekkan 5W ini. Atau Anda menghadapi masalah ya, kenapa kok di rumah itu sering terjadi ini misal ini ya. Selalu 5W, mengapa gitu ya. Paling nggak itu 5W, karena biasanya kalau kita sudah tahu kenapa sampai 3 kali, lebih dari 3 kali. Ya, ini sekali lagi hipotesis saya, itu sudah mendekati ke root cause, penyebab aslinya. Biasanya gitu. Nah, menurut saya, ya kalau 5W itu kan kadang kita nggak nyampe 5 sudah mentok ya akalnya ya, idenya itu mentok itu kadang itu. Wis 5 mengapa ini? Karena ini Pak. Mengapa ini? Karena ini Pak. Karena mengapa ini ya? Karena wis mentok kadang 3, 4 itu sudah mentok. 5 itu udah juara itu. Sudah mentok ya sudah, biasanya kalau 3 asumsi saya sih kalau udah 3 itu sudah lumayan mendekati. Lumayan mendekati ya. Gitu. Toolsnya bisa dipakai terpisah atau saling mendukung ya. Tujuan brainstorming adalah mendapatkan banyak ide ya, sekali lagi memacu kreativitas, melibatkan semua orang, menciptakan kesenangan dan energi. Kemudian pakai 5 fase analisis ya, kita pakai 5W, mengapa ya. Nih, tips untuk brainstorming. Pastikan suasananya rileks ya, disclaimer, no criticism, no end discussion. Jadi kalau ada orang berpendapat tuh jangan diejek, jangan jangan gitu ya, jangan diketawain, tuh nggak boleh. Kalau lagi brainstorming nggak boleh.
semua ide wajib dicatat. Itu prinsip brainstorming itu kayak gitu. Di saat awal meeting tuh sudah diomongin kayak gitu. Supaya orang tuh nggak malu ngomong gitu loh. Itu tujuannya ya. Jangan sampai orangnya diem gara-gara dia malu. Itu brainstorming tuh kayak gitu konsepnya. Baru setelah itu Anda bisa pakai affinity diagram ya. Anda bisa pakai 5-way, Anda bisa pakai fishbone ya. Cause effect diagram ya. Kalau saya lebih seneng 5-way kalau saya. Fishbone ya, cara bacanya itu gini. Mengapa dari ujungnya ya? Mengapa terlalu banyak penyesuaian harga saat check out? Nah, pertama ini dari sisi manusia ya, atau karena memang kurang staff selama waktu sibuk, stop nggak bisa diini lagi ya. Karena tidak paham dengan prosedur. Mengapa tidak paham karena dengan prosedur? Karena ada pengumuman ini kok nggak nyambung sih Facebooknya. Sorry Facebooknya menurut saya nggak nyambung ini. Saya lanjutkan aja ya. Nah, itu cara baca Fishbone itu kayak gitu aja ya. Mengapa gitu. Membantu memastikan bahwa data itu seimbang lagi dimunculkan. Nah, ini Fishbone tuh kalau bisa semua minimal berapa? 5 M ya, itu sudah harus diisi semua. Pak, nggak ada Pak, sisi mesinnya. Adanya manusia sama material. Pokoknya diusahakan ada. Gitu ya. Nah, ini bertanyalah 5-way 5 kali ya. Ini konsep Fishbone, kunci Fishbone itu di 5-way-nya. Mengapa jatuhnya tekanan tangki? Karena tangki kosong. Mengapa tangki kosong? Karena tangki tidak diganti pada waktunya. Mengapa tangki tidak diganti pada waktunya? Karena tidak ada mekanisme membuat operator mengganti tangki. Mengapa tidak ada mekanisme mengganti tangki? Karena nggak ada Pokayoke, implementasi Pokayoke. Pokayoke itu kayak tanda itu loh, Mas. Merah, kuning, hijau. Nah, itu Pokayoke ya. Bayanganmu Pokayoke itu kayak gitu. Nek nggak tahu. Nah, akhirnya sudah ketemu kan ke root cause-nya. Kalau udah 5W itu biasanya udah 3W sudah lumayan mendekati loh. 5W sudah ke akar biasanya. Dari kejadian jatuhnya tekanan tangki, munculnya adalah Pokayoke. Yaitu kelebihan 5W itu kayak gitu. Saya senang 5W kalau saya. Gitu ya. Nah, ini kalau Anda green bell ya. Oke. Aduh, saya sepertinya sudah ini nih. Mungkin sementara itu. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya pertemuan ke depan setelah Idul Adha. Semoga kita bisa berjumpa offline dan bisa belajar, bisa praktek. Gitu. Amin. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak belum ada, Pak. ya oke. Ya insya Allah kita lanjutkan ya. Apa namanya di pertemuan selanjutnya. Nanti ingetin materinya nanti saya kirim. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.